Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita yang semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat. Baiklah, pada kali ini kami akan membahas sebuah makalah yang berjudul Pemahaman tentang peningkatan kesehatan anak melalui imunisasi. Saya atas nama Bayinatul Husniyah sebagai penyaji pertama, penyaji kedua atas nama Mbak Iyada, dan penyaji ketiga atas nama Mbak Fadliatus Solihah. Baiklah, saya sebagai penyaji pertama akan membahas tentang pengertian imunisasi. Imunisasi berasal dari kata imun yang berarti kebal. Jadi, imunisasi itu adalah upaya seseorang untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dari segala macam penyakit. Imunisasi di sini juga ada manfaatnya. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah yang mengurangi angka kesakitan dan kematian, tapi juga imunisasi dirasakan oleh anak, juga keluarga, pun juga negara. Manfaat imunisasi untuk anak adalah mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit dan memungkinkan cacat kematian. Ini imunisasi, manfaat imunisasi untuk anak. Sedangkan imunisasi untuk keluarga yaitu menghilangkan kecemasan dan biaya pengobatan bila anak kita sakit. Jadi insya Allah dengan adanya imunisasi kita akan merasa aman dan nyaman karena anak kita sudah disuntik dengan obat yang bisa memberi Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan menjelaskan tentang macam-macam imunisasi serta bagaimana cara pemberiannya. Nah, macam-macam imunisasi terdapat dua macam imunisasi. Yang pertama adalah imunisasi wajib dan yang kedua adalah imunisasi pilihan. Imunisasi wajib, yang dimaksud dengan imunisasi wajib adalah imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang, sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan juga masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Nah, imunisasi wajib ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah imunisasi rutin, yang kedua adalah imunisasi tambahan, dan yang ketiga adalah imunisasi khusus. Nah, yang pertama imunisasi rutin. Nah, yang dimaksud dengan imunisasi rutin ini adalah imunisasi atau kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus yang disesuaikan dengan jadwal. Nah, imunisasi rutin ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah imunisasi dasar dan yang kedua adalah imunisasi lanjutan. Nah, yang pertama imunisasi dasar. Yang termasuk ke dalam imunisasi dasar ini yang pertama adalah vaksin BCG. Nah, vaksin BCG ini bertujuan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit TBC. Nah, dan vaksin BCG ini diberikan
hanya sekali sebelum bayi berumur 2 bulan. Nah, yang kedua, vaksin DPT. Ya, vaksin DPT ini, pemberian vaksin ini bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif dalam waktu yang bersamaan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan juga tetanus. Terus yang ketiga, vaksin hepatitis B. Nah, pemberian vaksin hepatitis B ini bertujuan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B. Terus yang keempat, hepatitis B. Nah, pemberian vaksin hepatitis B ini bertujuan untuk mencegah infeksi virus hepatitis B. Terus yang keempat, vaksin polio. Nah, vaksin polio ini diberikan untuk memberikan kekebalan atau untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit polio. Nah, anak yang divaksin polio ini memberikan kekebalan sekitar 90% terhadap serangan penyakit polio yang penyakit polio tersebut bisa menyebabkan kelumpuhan. Terus yang kelima adalah vaksin campak. Nah, pemberian imunisasi vaksin campak ini bertujuan untuk mencegah dari penyakit campak. Terus, nah, itulah yang termasuk ke bagian imunisasi dasar. Nah, yang kedua adalah imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan ini merupakan imunisasi ulangan, imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Nah, imunisasi ini diberikan kepada anak di bawah usia 30 tahun atau balita ya. Terus anak sekolah dasar, terus wanita usia subur. Nah, macam-macam dari imunisasi lanjutan di sini adalah yang pertama vaksin DT. Nah, vaksin DT ini adalah vaksin untuk memberikan kekebalan simultan terhadap difteri dan tetanus pada anak-anak. Nah, terus yang kedua vaksin TD. Nah, vaksin TD ini merupakan vaksin atau imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri pada individu mulai dari usia 7 tahun. Terus yang ketiga vaksin TT. Nah, vaksin TT ini merupakan vaksin untuk perlindungan terhadap tetanus neonatrium pada usia wanita subur. Nah, terus selain dari imunisasi rutin, di sini juga ada imunisasi tambahan. Yang kedua adalah imunisasi tambahan. Nah, imunisasi tambahan ini diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Nah, dan yang termasuk ke dalam kegiatan imunisasi tambahan ini yaitu seperti backlog fighting, terus pekan imunisasi nasional. Nah, itu yang termasuk ke dalam imunisasi tambahan. Terus yang ketiga imunisasi khusus. Nah, yang namanya khusus ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang
bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, yang dimaksud dengan imunisasi khusus ini merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu dan pada situasi tertentu. Nah, contohnya pemberian vaksin atau pemberian imunisasi yang dilakukan bagi keberangkatan calon jemaah haji ataupun umroh. Nah, terus yang kedua tadi ada imunisasi wajib. Ini yang kedua adalah imunisasi pilihan. Nah, yang dimaksud dengan imunisasi pilihan ini merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu. Nah, yang termasuk ke dalam imunisasi pilihan ini yang pertama adalah vaksin MMR, terus HIV, terus tifoid, varicella, hepatitis A. Baik, selanjutnya tentang cara pemberian imunisasi. Yang pertama adalah tentang cara pemberian imunisasi dasar. Nah, yang pertama BCG. BCG ini cara pemberiannya adalah dengan cara disuntikkan secara intrakutan. Nah, intrakutan di sini adalah memasukkan obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis dengan menggunakan jarum suntik khusus. Di daerah lengan kanan atas. Terus yang kedua DPT, ya, vaksin DPT. Cara pemberiannya ini harus disuntikkan secara intramuskular pada anterolateral di paha atas. Nah, intramuskular ini merupakan injeksi ke dalam otot tubuh. Terus artinya pemberiannya ini harus tepat, penyuntikannya ini harus tepat ke dalam otot tubuh. Terus yang ketiga yaitu hepatitis A. Nah, cara pemberiannya ini diberikan dan pemberian hepatitis B ini dilakukan secara injeksi intramuskular. Nah, sebaiknya pada anterolateral paha. Terus yang keempat adalah vaksin polio. Nah, cara pemberiannya ini diteteskan langsung ke dalam mulut secara oral sebanyak 2 tetes. Nah, selanjutnya cara pemberian vaksin campak, yaitu dengan disuntikkan secara subkutan pada bagian lengan kiri, ya, atas atau anterolateral paha. Terus yang kedua cara pemberian imunisasi lanjutan. Nah, yang termasuk ke dalam imunisasi lanjutan ini yang pertama adalah vaksin DT, di mana cara pemberian vaksin DT ini diberikan secara intramuskular atau subkutan. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Terus yang kedua vaksin TD. Nah, ini cara pemberiannya yaitu tadi sudah saya jelaskan, ya. Terus yang kedua vaksin TD. Nah, ini cara pemberiannya yaitu dengan disuntikkan secara intramuskular atau subkutan. Nah, subkutan di sini yaitu penyuntikan obat, ya, atau vaksin ke dalam hipodermis. Yaitu hipodermis ini lapisan kulit yang berada di bawah dermis. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu vaksin TT yang termasuk ke dalam imunisasi lanjutan, yaitu vaksin TT. Nah, vaksin TT ini diberikan, ya, atau disuntikan secara intramuskular atau subkutan.
Itulah yang sudah saya jelaskan mengenai macam-macam imunisasi dan juga cara pemberiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji yang ketiga mengenai jadwal pemberian imunisasi bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan tentang jadwal pemberian imunisasi, yang mana macam-macam imunisasi tadi telah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya. Untuk jadwal imunisasi yang pertama, yaitu imunisasi hepatitis B, ini harus diberikan dalam waktu 12 jam setelah kelahiran. Dan selanjutnya diberikan pada usia 1 bulan dan pada usia 6 bulan. Untuk imunisasi polio, ini pertama kali diberikan pada kunjungan pertama oleh bidan jika bayi tersebut tidak lahir di rumah sakit. Namun jika bayi tersebut lahir di rumah sakit, maka imunisasi polio ini diberikan setelah akan pulang dari rumah sakit. Dan selanjutnya diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 18 bulan, dan pada usia 5 tahun. Untuk imunisasi BCG ini dapat diberikan sejak lahir sampai usia 2 bulan. Jadi waktunya itu terserah. Asalkan dalam waktu masih dalam usia baru lahir sampai 2 bulan. Selanjutnya imunisasi DTP ini diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 18 bulan, dan 5 tahun. Dan imunisasi HIB ini diberikan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan antara 15 sampai 18 bulan. Dan imunisasi DTP dan HIB ini bisa diberikan secara kombinasi, artinya secara bersamaan. Selanjutnya yaitu imunisasi campak pertama. Pada usia 9 bulan ini dilakukan imunisasi campak pertama. Sementara campak kedua ini biasanya diberikan pada anak kelas 1 SD. Tetapi jika ia belum diimunisasi MMR. Selanjutnya imunisasi MMR. Imunisasi MMR ini diberikan pada anak usia 15 sampai 18 bulan. Namun jika anak belum mendapatkan imunisasi campak pada usia 12 bulan, boleh dilakukan imunisasi MMR ini pada usia 12 bulan. Selanjutnya imunisasi hepatitis A. Ini diberikan pada anak usia 2 tahun dan direkomendasikan dilakukan 2 kali dengan jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Artinya dalam waktu sebelum 6 bulan tidak boleh diberikan imunisasi hepatitis A. Selanjutnya yaitu imunisasi tifoid. Ini direkomendasikan pada usia anak 2 tahun dan perlu diulang setiap 3 tahun. Selanjutnya imunisasi DT atau TT. Ini diberikan pada anak usia 10 tahun atau menjelang pubertas. Selanjutnya yaitu yang terakhir imunisasi varicella. Ini diberikan pada anak usia 10 tahun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf yang tidak batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.